الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Ga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, jumpa lagi ya bersama kita di channel kebanggaan kita, di channel Ngobrol Fikih. Sebelumnya kita sudah membahas banyak hal terkait puasa dan sebagainya. Ini masuk pertanyaan lagi masih terkait dengan puasa, karena ini masuk ke syarat puasa Mas nanti. Tapi pertanyaannya nanti ya. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas Abdullah, gimana udah sembuh pilek kemarin? Masih pilek ini. Ya, kemarin kita libur satu malam ya, tidak bikin video dan belum, mohon maaf belum bisa upload. Ya, gini Mas, ini ada pertanyaan, yaitu ya ini khusus untuk yang dewasa ya, ini untuk pria dewasa. Ketika kita dalam kondisi junub, nah itu bolehkah kita berpuasa, Mas? Jadi mungkin mau mandi sebelum imsak, mungkin kan dingin atau bagaimana, jadi mandinya itu mepet waktu, mungkin 4:30, kemudian setelah mandi baru subuh. Jadi puasanya apakah sah? Dan mungkin ketika malam kondisi junub, kemudian tidur, bahkan lupa tidak sahur, dan subuhnya juga kesiangan juga. Nah, seperti itu apakah boleh puasanya langsung dilanjut saja atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada para pemirsa channel Ngobrol Fikih yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali terkait hubungannya dengan permasalahan ketika ada seseorang di situ junub, kemudian dia itu posisi melanjutkan puasanya boleh atau tidak. Dalam arti mungkin malam itu melaksanakan berhubungan suami istri, setelah itu tidur, kemudian sampai batasan jam 7 atau jam 8, ya, dia lupa mandi sebelum imsak, itu lupa mandi, apakah di situ sah ataupun tidak puasanya gitu nggih. Oke, akan kita bahas. Perlu kita garis bawahi dulu, mungkin para pemirsa semuanya itu juga belum tahu definisi junub itu kan bagaimana. Gitu ya. Iya betul. Saya lupa menjelaskan. Ya, junub itu kondisi ketika seseorang itu mengeluarkan mani, Berhadas besar. Nah, berhadas besar ya, itu mengeluarkan mani. Nah, mengeluarkan mani itu faktornya banyak. Bisa terjadi disebabkan karena berhubungan suami istri, atau memang di situ mimpi basah ya, itu merupakan juga junub. Ya, kita mengarah pada pertanyaan yang sudah tadi dilontarkan pada dari pemirsa semuanya, bagaimana ketika seseorang itu kondisi junub, setelah itu dia itu mungkin malam tadi berhubungan suami istri, setelah itu dia tidur, sebelum imsak lupa mandi, kemudian dia itu sampai bangun katakanlah jam 7, masih dalam kondisi yang di situ junub, puasanya sah atau tidak? Seperti itu. Betul. Oke. Pada kesempatan malam hari ini kita bahas langsung. Ini saya menggunakan rekomendasi dari kitab, namanya kitab Mausu'atul Fiqhiyah. Dikatakan di sini, yasihhu minal junubi ada usaumi bi ayyus bihaso iman qabla ayyughtasila. Sah bagi orang yang junub ketika dia itu melaksanakan puasa bi ayyus bihaso iman, pada kondisi yang setelah subuh itu tadi dia itu melaksanakan puasa qabla ayyughtasila, dan dia kondisinya belum melaksanakan mandi. Seperti halnya itu sah. Dan rekomendasi ini bukan hanya sebatas masih direkomendasikan lagi, masih dikuatkan lagi dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Dikatakan fa inna Aisyata wa Ummu Salamah qatalata
tashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kana liyusbiha junuban min ghairi ikhtilamin summa yaghtasilu summa yasumu. Dikatakan dari Siti Aisyah, begitu juga Ummi Salamah, keduanya berkata, saya bersaksi bahwa Kanjeng Nabi itu in kana liyusbiha junuban min ghairi ikhtilamin summa yaghtasilu summa yasumu. Kanjeng Nabi juga pernah melaksanakan seperti itu. Kanjeng Nabi kondisi junub, akan tetapi Kanjeng Nabi pada waktu itu juga melaksanakan puasa. Yang bersaksi ini adalah Siti Aisyah, begitu juga Ummi Salamah. Salamah. Ini perlu digarisbawahi memang seperti itu. Kemudian dasar itu juga dikuatkan lagi dengan rekomendasi kitab yang lain, yaitu dikatakan kitab dari Ibanatul Ahkam. Ibanatul Ahkam itu sarah daripada kitab Bulughul Maram. Oh iya. Sarah daripada kitab Bulughul Maram itu 2 juz, ini dikatakan pada juz yang kedua. Dikatakan jawazu takhiril husli minal janabati lis-shaimi ila ma ba'da tulu'il fajri wal afdalu at-ta'jil bil husli qablal fajri. Diperbolehkan ketika seseorang itu dalam kondisi junub, dia mengakhirkan. Mengakhirkan itu berarti tidak bersegera untuk melaksanakan mandi, akan tapi dia dalam kondisi puasa. Bulan puasa, dia junub, dia tidak bergegas untuk melaksanakan mandi, padahal dia kondisinya puasa. Seperti itu diperbolehkan. Akan tetapi wal afdalu at-ta'jil bil husli qablal fajri. Akan tetapi lebih utamanya tetap orang puasa itu tadi mandi dahulu, setelah itu baru melaksanakan puasa. Jadi bahasanya itu lebih bagusnya. Akan tapi kalau kita membahas sah atau tidak, kondisinya tetap sah. Itu dalam kitab Ibanatul Ahkam juz 2 halaman 313 seperti itu. Oke Mas, sudah terjawab ya teman-teman. Jadi untuk berpuasa dalam kondisi junub itu tetap boleh, tetap sah. Namun alangkah lebih baik mandi dulu lah sebelum fajar ya, sebelum imsak. Oke, masih ada pertanyaan lagi Mas. Oke. Bagaimana jika dalam kondisi ketika kita berpuasa, mungkin tidur siang, nah kemudian mimpi basah. Nah seperti itu, apakah puasanya batal atau tidak? Oke. Nah, kalau seperti itu, kita melihat pada kondisi beberapa perkara yang di situ memang membatalkan puasa. Nah, beberapa perkara yang membatalkan puasa. Kalau kita melihat di dalam kitab Bajuri dikatakan perkara yang membatalkan puasa itu, nanti jumlahnya ada 10. Jadi perkara yang membatalkan puasa jumlahnya ada berapa tadi? Ada 10. Nah, dari 10 perkara yang membatalkan puasa, kalau dalam Bajuri itu dikatakan di sini. Ini sebentar, saya bukakan dulu. Nah, dikatakan dulu. Nah, ini. Jadi perkara yang membatalkan puasa itu jumlahnya di sini dikatakan ada 10. Ya, di sini dikatakan ada 10. Nah, dari 10 perkara yang membatalkan puasa itu tadi, wallazi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya. Bajuri halaman 290 dikatakan, wallazi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya. Perkara yang membatalkan puasa di situ jumlahnya ada 10. Dikatakan di sini pertama adalah segala sesuatu perkara yang di situ yang masuk ke mulut. Mawasola yang pertama dan yang kedua, mawasola amdan ilal jawfi al munfatih al ghair munfatih. Seperti hal dikatakan di sini adalah karoksi, segala sesuatu perkara yang di situ masuk yang bisa menuju ke perut atau menuju ke kepala. Ini yang seperti nomor 2. Yang kedua dikatakan di sini wal mu'anu nomor 2. 1, 2 sudah. Yang ketiga wasalisu dikatakan al-hiknatu fi ahadis sabilaini, memasukkan segala sesuatu perkara dari jalan depan maupun jalan belakang.
Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 dikatakan yaitu muntah dengan disengaja. Oh iya. Yang nomor 5 dikatakan wal khamisu al-watu amdan fil farji. Yang nomor 5 adalah berhubungan suami istri. Sedangkan yang nomor 6 yaitu al-inzal. Inzal itu mengeluarkan mani. Iya. Sedangkan yang nomor 7 dikatakan di sini wasabiul akhirihi, nomor 7 sampai akhir, had, nifas, kemudian gila, begitu juga dikatakan di sini riddah. Riddah itu adalah murtad. Oh iya, iya. Nah, kalau kita bahas dalam kitab Bajuri halaman 290 dikatakan dari 10 perkara yang membatalkan puasa itu tadi tidak masuk dalam kategori sing jenengan atur kita tadi. Iya, iya. Tadi apa tadi? Karena yang mimpi basah. Lah, jadi mimpi basah tidak termasuk Iya. perkara yang di sini membatalkan Karena tidak puasa. disengaja ya. Ya, Kalau tidak namanya ada unsur tetap- penyengajaan, tidak ada unsur penyengajaan. Iya. Nah, dikatakan di sini inzal di sini kan ada unsur penyengajaan. Iya. Maka bahasan di sini kalau dikatakan Mas, kemudian di sini bentar. Al-inzalu wa huwa khurujul mani amubashiratin bila jima'in muharraman kana ka ikhraji biyadihi. Jadi memang inzal di sini adalah ada unsur penyengajaan. Ya. Kalau orang tidur itu tidak ada unsur penyengajaan. Seperti itu. Ya. Oke. Sudah terjawab lagi ya ini. Ini tadi pertanyaan spontan karena Oke. ya karena ada keterkaitan. Mungkin yang bertanya sebelumnya masih mengganjal kan, ini ya sangat relate sekali lah, makanya saya tanyakan. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga untuk penanya. Mungkin karena malu tidak tanya ke kolom komentar Mas. Tanyanya ke WA. Ya, jauh. Jadi mimpi basah itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada unsur penyengajaan. Namun jika keluarnya mani itu ada unsur penyengajaan itu, maka ya sudah pasti batal ya. Penyengajaan itu faktornya banyak. Iya. Mungkin pemirsa lebih tahu ya. Iya. Ya, mungkin cukup untuk video kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf apabila suaranya kurang jelas, ada suara orang deres, ada orang tadarus, karena ini dekat sekali sama masjid, jadi masih terdengar padahal sudah ada peredamnya, tapi ya ini di outdoor. Ya, sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا